Oke, berjumpa lagi sama gue Guntur Agusta. Di video kali ini gue bakal membahas demo maupun tutorial seperti biasanya. Tapi kali ini gue bakal mencoba menjelaskan sedikit tentang suatu metode yang biasa gue terapin ketika akan membuat hardware maupun software. Metode yang bakal gue bahas di sini adalah metode yang bernama reverse engineering. Reverse engineering itu sendiri adalah suatu proses menganalisa suatu produk maupun sistem dari segi strukturnya, dari segi cara kerjanya, maupun dari segi fungsinya. Biasanya proses yang akan kita lakukan adalah kita menganalisa secara terperinci cara kerja suatu hardware maupun software, sehingga memungkinkan kita bisa membuat maupun menciptakan suatu perangkat ataupun program baru dengan cara kerja yang sama tanpa membuat duplikat dari barang yang sudah ada tersebut. Prinsip dari reverse engineering ini sendiri kira-kira sama seperti sebuah penelitian ilmiah, tetapi objek yang diteliti atau yang ditelaah itu berbeda. Kalau penelitian ilmiah itu dia meneliti atau menelaah suatu yang sudah terjadi secara alami. Sedangkan untuk reverse engineering ini sendiri adalah kita meneliti maupun mentelaah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Kira-kira itu sedikit pengertian dari reverse engineering itu sendiri. Gue ambil contoh ketika kalian beli makanan di luar. Contohnya ketika kalian membeli sebuah nasi goreng dan kalian mencicipi makanan tersebut dan kalian berpikir apa resep dari nasi goreng yang enak ini gitu. Nah, di situ kalian akan secara tidak langsung mencoba reverse engineering suatu produk nasi goreng tersebut. Sini gue ambil contoh aja mengenai suatu produk makanan maupun minuman. Di situ kalian akan mencoba menganalisa bahwa bahan dasar dari nasi goreng tersebut adalah pertama ada nasi, ada bawang merah, bawang putih mungkin, atau ada kecap dan saus dan sebagainya. Tapi untuk membuat nasi goreng yang seenak yang kalian makan tersebut tentu tidak asal membuat. Pasti ada suatu rahasia mengenai takaran bahan-bahan tersebut dan lamanya membuat atau menggoreng nasi tersebut, seperti itu. Alih-alih kalian menanyakan resepnya ke si penjual nasi goreng tersebut, jalan satu-satunya yang bisa kalian lakukan adalah melakukan analisa yang mendalam terhadap makanan yang ingin kalian buat tersebut. Situ kalian akan mulai membuat suatu percobaan selama berkali-kali sehingga kalian menemukan resep yang pas sesuai dengan yang dibuat oleh pedagang nasi goreng tersebut. Kurang lebih seperti itulah konsep dari reverse engineering itu sendiri. Dan kalau kita coba menerapkan di dunia elektronika, di sini saya akan memberi contoh mengenai Arduino. Ketika kalian melihat suatu produk, katakanlah sebuah produk lampu otomatis yang ketika malam hari sudah gelap, lampu otomatis hidup, dan ketika pagi sudah keadaan langit sudah terang, maka lampu akan mati. Nah, di situ analisa dasar kita adalah kita menentukan bahwa komponen apa yang akan kita pakai untuk membuat lampu dengan fungsi yang sama seperti lampu otomatis yang sudah kita lihat tersebut. Kita akan mulai menganalisa bahwa di dalamnya ada Arduino, ada sensor cahaya yang mendeteksi bahwa langit dalam keadaan gelap maupun terang, dan di situ ada relay untuk menjadi saklar elektromagnetis untuk menyalakan lampu tersebut, dan pasti di dalamnya juga ada lampu yang berfungsi sebagai sumber penerangan. Maka dengan menentukan bahan untuk membuat lampu tersebut, itu secara langsung kalian sudah melakukan reverse engineering terhadap suatu produk lampu otomatis atau sistem lampu otomatis yang kalian rencanakan. Setelah analisa mendasar tersebut, kalian akan melakukan analisa yang lebih mendalam. Contohnya, kalian akan mencoba meresearch program untuk Arduino-nya sendiri akan seperti apa. Contohnya,
kalian pertama kalian teliti dulu ketika sensor cahaya tersebut mendeteksi langit yang terang, dia bernilai dan sensor tersebut bernilai berapa, dan ketika dalam langit dalam keadaan gelap, sensor tersebut bernilai berapa di outputnya. Dan itu adalah suatu research yang mendalam tentang konsep dari lampu otomatis yang akan kalian buat. Di situ kalian akan mulai memprogram bahwa ketika lampu tersebut sensornya bernilai sekian, maka lampu akan hidup. Jika sensor bernilai sekian, maka lampu akan mati menandakan hari sudah pagi, seperti itu. Itulah sedikit konsep reverse engineering yang bisa diterapkan oleh teman-teman yang gemar memanfaatkan Arduino. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih mendalami konsep reverse engineering ini sendiri. Caranya adalah di kumpulan video saya, itu ada beberapa video demo perangkat yang saya memang sengaja tidak melampirkan source code secara gamblang. Dan di situ kalian bisa melakukan reverse engineering terhadap produk yang saya buat yang tidak saya sertakan source code-nya. Kalian analisa secara mendasar dulu. Di situ kira-kira saya menggunakan komponen apa saja. Di situ kira-kira saya menggunakan modul apa saja untuk membuat suatu sistem yang sudah tersedia di video tersebut. Dan kalian akan mulai menganalisa lebih dalam mengenai cara kerja dari sistem yang sudah saya buat tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel gue. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Dah.